Pernah gak sih ngebayangin gimana rasanya hidup jadi anak asrama? Jauh dari rumah, jauh dari orang tua, hidup bareng puluhan orang dengan karakter yang berbeda-beda. Selamat datang di cerita dari Asrama Santa Teresia, tempat di mana lelah jadi teman, jadwal jadi pegangan, dan kebersamaan jadi rumah kedua. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Saat sebagian orang masih terlelap nyaman di bawah selimut, di asrama suara bel sudah berbunyi. Dengan mata yang masih setengah terbuka, satu persatu penghuni kamar mulai bangun. Ada yang langsung duduk sambil merapikan rambut, ada yang masih menarik selimut 5 menit lagi, dan ada juga yang dari awal memang susah banget dibangunin. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga anak asrama. Setelah cuci muka, mandi cepat, pakai seragam rapi, semua bersiap menuju gereja. Udara pagi masih dingin, langit bahkan belum benar-benar terang, tapi langkah kaki menuju gereja sudah jadi rutinitas yang gak pernah absen. Misa harian dimulai. Di tengah kantuk, di tengah tugas yang menunggu, di tengah banyaknya kegiatan, ada saat hening yang selalu menguatkan. Doa-doa pagi, nyanyian sederhana, dan rasa syukur karena masih diberikan kesempatan menjalani hari. Selesai misa, waktunya sarapan. Suasana ruang makan mulai ramai, suara sendok beradu dengan piring, obrolan kecil tentang tugas, tentang guru, tentang siapa yang belum siap ulangan hari ini. Ada yang makan cepat karena takut terlambat, ada yang masih ngantuk sambil menyeruput teh hangat. Sederhana, tapi justru momen-momen kayak gitu yang nanti paling dirindukan. Setelah itu, semua anak berangkat ke sekolah. Bel masuk berbunyi, pelajaran dimulai. Tugas datang silih berganti, presentasi, praktikum, hafalan, dan juga ulangan. Hari-hari berjalan cepat, kadang capek, kadang jenuh, kadang pengen pulang. Kangen rumah, kangen masakan mama, kangen bisa rebahan tanpa ada jadwal. Tapi ya mau gimana lagi, anak asrama kan ya. Sepulang sekolah, kegiatan belum selesai. Masih ada doa sore, belajar malam. Kadang ada kegiatan sekolah, kadang ada acara asrama. Sampai rasanya satu hari 24 jam pun kurang. Tapi di balik semua itu, ada teman-teman yang jadi keluarga, ada tawa di tengah hukuman, ada cerita larut malam, ada saling bantu saat tugas menumpuk, ada tangisan yang diam-diam dikuatkan. Dan tanpa sadar, asrama bukan lagi sekedar tempat tinggal, tapi tempat bertumbuh, tempat belajar mandiri, tempat belajar sabar, dan tempat belajar kalau hidup gak selalu nyaman tapi selalu punya cerita. Dan mungkin suatu hari nanti, saat semua ini selesai, yang paling dirindukan bukan bangun jam 4-nya, bukan tugasnya, bukan capeknya, tapi kebersamaannya. Karena hidup anak asrama lelah, sibuk, penuh aturan, tapi diam-diam penuh kenangan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.